Oke, silakan Bu Siti mulai dari jam 1.20 jam 2.20 ya. Jam 2.15. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan berjalan dengan lancar. Coba dari pimpin doa teman-teman dulu ya. Baik Bu, teman-teman mari kita berdoa. Selesai. Amin, Oke, Bu. terima kasih, Dedi. Nah, Sama-sama, pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Si Lia. Siapa Susi? Lia Bu, enggak hadir hari ini sakit. Oh, sudah dijenguk kah? Belum Bu. Oke. Cuacanya kan sedang tidak mendukung ya, tiba-tiba hujan kemudian panas, makanya kita harus jaga kesehatan ya. Oke, baik anak-anak, coba sekarang kalian lihat tampilan yang ada di layar. Nah, oke. Coba sekarang siapa yang masih ingat dengan rumus luas lingkaran? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, siapa sih? Siti ya? Ya Ibu. Oke. Rumus luas lingkaran apa Siti? Luas lingkaran itu pi kali R pangkat 2 ya Bu? Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua, coba siapa yang masih ingat bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Bu, saya. Iya, Yoyo. Apa Yoyo? Rumus 2 keliling lingkaran. R pangkat 3, Bu. Yang lainnya bagaimana jawabannya, Yoyo? Benar? Ya Bu. Saya Bu. Oke, Dwi. Coba rumus keliling lingkaran apa, Dwi? 2 pi R Bu, nggak pakai kuadrat ya Yoyo. Nggak pakai Iya, benar sekali. Oh iya, yang kuadrat itu luas ya. Oke. Kalau mencari keliling lingkaran itu tidak pakai kuadrat ya. Tapi yang benar adalah 2 kali pi kali R. Nah, kemudian kalau luas persegi bagaimana cara menghitungnya? Bu, saya panjang kali lebar. Iya, benar sekali. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya. Sebentar, Bu. Mouse-nya mati. Sebentar, maaf. Ada kesalahan teknis. Oke, nah ini ya, berarti untuk mencari luas lingkaran itu adalah pi kali R kuadrat. Kalau untuk mencari keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali R. Nah, sedangkan untuk menghitung luas persegi panjang adalah pi kali P kali L atau panjang kali lebar. Nah, kalian tahu kenapa Ibu menanyakan 3 hal ini? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang tabung ya. Materi tabung ini penting sekali untuk kalian kuasai karena dalam mempelajari materi tabung, dengan mempelajari materi tabung kalian akan dapat memecahkan masalah atau menghitung luas permukaan tabung yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak sekali itu benda yang berbentuk tabung di sekitar kita ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, nah, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan unsur-unsur tabung. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat jaring-jaring tabung. Yang ketiga,
kalian dapat membangun atau menemukan rumus tabung, luas permukaan tabung. Kemudian yang keempat, kalian dapat menghitung luas permukaan tabung. Dan yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Nah, di sini kegiatan kita hari ini adalah Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Kemudian setelah kalian selesai berkelompok, selesai mendiskusikan hal ini, kalian harus mempresentasikan. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai tentang kerjasama kalian dan keaktifan kalian, termasuk cara kalian menyajikan dalam presentasi. Nah, perhatikan LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu di halaman yang pertama, di sini ada nama kelompok yang harus kalian isi. Dan di sini sudah ada uji kompetensi, indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Dan ini nama kelompok, nanti silakan diisi nama kelompok kalian. Kemudian di halaman yang kedua, di sini ada 2 masalah, yaitu yang masalah pertama, yaitu tentang Ibu akan disajikan beberapa benda, dan di situ kalian diminta untuk menunjukkan atau menentukan gambar mana yang menyerupai bentuk tabung dan gambar mana yang bukan bentuk tabung. Kemudian di masalah kedua, kalian di sini diminta untuk menyebutkan, ya. Jadi di sini ada gambar yang harus kalian amati. Kalian diminta untuk mengisi ini, ya. Tabung itu terdiri dari apa, ya? Ya. Kemudian di lembaran yang ketiga, di sini ada masalah ketiga. Kalian diminta untuk menentukan unsur-unsur dari tabung. Nah, untuk mengisi LKPD ini, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuka aplikasi. Nah, di aplikasi itu nanti ada bisa kalian simak. Nah, kemudian di masalah keempat, ini perintahnya adalah kalian membuat gambar jaring-jaring tabung. Nah, nanti silakan digambar di sini. Kemudian di masalah yang kelima, ini silakan kalian nanti mengisi titik-titik ini yang masih kosong. Nah, kemudian kalian simpulkan, di situ kalian akan menyimpulkan luas permukaan dari tabung. Nah, kemudian masalah yang terakhir di halaman berikutnya adalah masalah 6. Nah, di sini kalian diminta untuk menyelesaikan soal cerita yang meminta kalian untuk menghitung luas permukaan tabung. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian LKPD? Apakah sudah cukup jelas? Apa? Paham, Bu. Paham? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang langkah selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, tentunya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar untuk pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1 yaitu Sunardi, Siti, dan Yoyo. Kelompok 2, Uni, Dery, Friska, Susi, ya. Kelompok 3, Peru, Dwi, dan Sri. Gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian bawa bukunya dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk ketua kelompoknya, silahkan maju ke depan. Ini silahkan ambil Chromebook-nya satu persatu. Oke. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Jadi ketua kelompok silakan maju untuk mengambil Chromebook dan LKPD, ya. Oke. Baik, silakan dibuka Chromebook-nya. Sudah? Nah, selanjutnya silakan kalian buka aplikasi tabung yang sudah ada di Chromebook kalian. Nah, oke, semuanya sudah terbuka, ya. Nah,
Di situ di layar aplikasi sudah terlihat ya, ada KD dan indikator, kemudian materi, kemudian contoh soal dan uji kompetensi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita baiklah, Ibu, ini waktu kalian selama Apa gak lampu kira. Terlempar ya Bu Siti? terlempar kayaknya, Bu. Oh iya. Oh ini baru masuk lagi. Kayaknya sinyalnya kurang baik emangnya. Bu Susi gimana? Baik-baik saja? Alhamdulillah Bu, kalau di off kan kameranya insya Allah mampu, tapi kalau dibuka, tadi saya udah coba buka terlempar lagi, jadi saya tutup terus nih Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, kita tunggu Bu Siti sebentar ya. Baik Bu. Ah, terlempar dah. Itu Oh, ada lagi. stabil. Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Masih tadi sampai di proses diskusi kan, baru mulai diskusi ya? Iya, baru mulai diskusi, Bu. Maaf tadi barusan memang lagi mendung sih, Bu, lagi hujan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Lanjut aja Bu. Langsung ke proses diskusinya aja, lanjut. Oke. Baiklah, waktu diskusi selesai anak-anak. Selanjutnya, silakan kalian menjawab menjawab masalah yang ada pada LKPD ya. Nah, sesuai dengan hasil diskusi dan bahan sesuai hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah, hasil dari LKPD nanti itu yang akan kalian jadikan bahan untuk presentasi. Nah, waktu untuk mengisinya 15 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Oke. Tidak, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kelompok Udah, 2 Bu. selesai. Bagus sekali. Ya, waktunya masih 5 menit lagi ya. Kelompok 3 sudah selesaikan. Sudah, Bu. Bu, sebentar Bu ya, masih tanggung. Ya, masih 5 menit lagi, Susi. Ya Bu. Baik anak-anak, waktu pengisian LKPD selesai. Nah, selanjutnya waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu harap bagi kelompok yang lainnya nanti untuk menyimak dan harus aktif ya untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi pada tahap ini nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian. Langsung saja kelompok pertama. Surnadi, Ya, Bu. Siti, dan Yoyo, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, siapa yang akan mewakili? Saya, Semuanya Bu. maju ya, tapi salah satu yang menyampaikan. Ya, Siti, Bu. Oke, Saya, silakan Bu. Siti. Untuk masalah 1, gambar di atas, benda yang menyerupai bentuk tabung atau silinder ditunjukkan oleh gambar D, C, E, dan G. Sedangkan benda yang tidak menyerupai bentuk tabung ditunjukkan oleh gambar A, B, F, dan H. Oke, lanjut. Untuk masalah 4, ini Kedua. Oh iya, iya, lanjut. Ya, lanjut. masalah 2, tabung atau silinder adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Untuk masalah 3, unsur-unsur tabung, yang pertama sisi tabung, selimut tabung, jari-jari, tinggi tabung, diameter.
Untuk masalah 5, alas dan tutup tabung memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka luas alas tabung sama dengan luas tutup tabung, sama dengan luas lingkaran, sama dengan I kali R pangkat 2. Jika selimut tabung berbentuk persegi panjang dan mengelilingi alas, panjang selimut tabung sama dengan keliling alas tabung, sama dengan keliling tutup tabung, sama dengan keliling lingkaran, sama dengan Pi kali D, sama dengan 2 kali I kali R pangkat 2. Untuk masalah 6, sebuah kaleng susu Frisian flag berbentuk tabung memiliki diameter 10 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah luas permukaan kaleng susu tersebut. Luas permukaan kaleng susu adalah 2 kali Pi kali R tambah T. Sehingga hasilnya 2 kali 3,14 kali 5 dikali 5 tambah 12 adalah 533,8 cm kuadrat, Bu. Ya. Oke. Sudah, Siti? Sudah, Nah, Ibu. bagaimana? Apakah ada kelompok yang ingin menanggapi? Kelompok 2? Bagaimana, Uni? Kelompok 3? Oke. Aman, Bu. Aman. Bu, Oke. jawabannya, Bu. Ya, jadi sekarang sudah selesai ya. Baiklah, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kalian yang aktif dalam kegiatan diskusi ini. Dan tadi selama kegiatan diskusi dan presentasi, Ibu sudah menyampaikan kalau akan ada penilaian diskusi dan presentasi serta keaktifan siswa. Nah, di sini kelompok yang telah bekerja dengan baik yaitu kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, oke, Ibu bagikan coklat untuk kalian ya. Nah, kemudian untuk siswa yang aktif, yaitu Uni dan Siti. Nah, ini juga ada coklat untuk kalian. Makasih, Bu. Saya suka coklat, Bu. Oke, baiklah kita berikan aplaus untuk kita semua karena kegiatan presentasi semuanya udah bagus ya. Nah, oke. Baik, sekarang kita ambil kesimpulannya. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira apa saja sih yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Coba, Uni, hari ini dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapatkan? Ternyata materi tentang lingkaran itu banyak ya, Bu ya, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu ya. Tentang keliling lingkaran, tentang luas lingkaran, Bu. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini khususnya kan sebenarnya ada di materi apa nak? Tabung kan? Nah, cuman materi tabung itu ternyata masih berkaitan juga dengan materi lingkaran. Ya. Nah, oke. Yang lainnya, apalagi yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari? Coba, siapa yang dapat menyebutkan unsur-unsur tabung? Saya, Bu. Ya, coba Siti. Unsur tabung itu ada selimut, ada alas, ada sama tutupnya, Ibu. Ya, apalagi? Oke. Ada tingginya, Ibu. Ya, jadi unsur-unsur tabung itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah unsur pembentuk tabung. Yang pertama adalah sisi alas dan tutupnya. Kemudian yang kedua ada selimutnya. Yang ketiga ada diameter. Yang keempat ada jari-jari. Dan yang kelima ada tinggi dari tabung. Nah, selain yang kita sebutkan tadi, ada juga yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang apa? Rumus yang sudah kalian temukan tadi. Rumus menghitung luas permukaan tabung. Oke, bisa kalian simak. Nah, oke, rumus untuk menghitung luas permukaan tabung. Ayo, masih ingat? Baru aja kita pelajari. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, oh Siti lagi. Yang lainnya? Tidak ada? Oke, apa Siti?
2 kali Pi kali R dikali R tambah T, Ibu. Iya, benar sekali, Siti. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan latihan soal. Ya, latihan soal ini harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, oke. Waktu mengerjakan soal 15 menit. Oke, waktu mengerjakan selesai. Silakan anak-anak kumpulkan lembarannya ke depan. Oke, ini Bu, saya sudah selesai. Oke. Yang lainnya yuk kumpulkan semuanya. Sudah Bu, yang udah siap boleh keluar Bu. Belum lah, kan belum selesai pembelajarannya. Baiklah. Kenapa? Dwi mau jajan? Nggak sak pipis Bu. Oke. Mau apa? Mau pipis? Oke, sebentar. 5 menit lagi nak, ya. Baiklah, semuanya sudah terkumpul. Nah, untuk tugas di rumah, oke, perhatikan. Untuk tugas rumah, silakan kalian cari nanti di rumah ya, cari satu benda yang bentuknya, ya, bentuknya menyerupai tabung yang sudah kalian amati tadi ya. Silakan nanti di rumah cari satu benda berbentuk tabung. Nah, tugas kalian adalah silakan ukur atau kalian hitung luas permukaan benda yang sudah kalian tentukan tadi, ya. Nah, kemudian berikutnya nanti sebelum kalian istirahat, ini di meja ada lembar refleksi, ya. Nanti silakan kalian saat istirahat silakan ambil lembar ini, kemudian ini dikumpulkan nanti ya sebelum pulang sekolah, ya. Baiklah, bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait PR untuk hari ini? Tidak, Bu. Tidak, oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, saya minta tolong Dwi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, baik teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Terima kasih. Bu. Pagi, Ibu. Baik, Bu Siti Rosida. Gimana, Bu? Sempat terlempar tadi ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi langsung bingung saya. Cuman setelah terlempar memang tidak share screen lagi ya, Ibu ya? Iya, Bu. Saya kebingungan ini apa? Oh, gitu. Saya pikir memang kelupaan atau sengaja gitu, makanya saya tanyakan kembali. Baik, takut waktunya habis tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini tadi saya tulis di sini dari jam 14.20 sampai jam tadi hampir terlempar ya. Jam 14.40 lah ya. Iya, jadi ada 20 menit. Bu. Iya, ada 20 menit nampilnya. Oke, baik. Untuk mengomentari tadi sudah ditunjuk pertama Pak Dery, kemudian Ibu Uni. Silakan Pak Dery dulu. Oke, terima kasih Bu Diana. Selamat siang Bu Siti. Semangat Bu Siti. Tadi untuk Semangat Bu, semangat Bu. Semangat Bu. Enggak apa-apa. Sip, Ya, sip. tadi tuh saya mau menunjukkan langkah-langkah anak itu buka aplikasi, tapi saya takutnya waktunya enggak itu kan bimbing anak-anak itu. Jadi udah. Siap. Sedikit saja ya dari saya. Ya, Pak. Tadi juga enggak apa-apa, Pak. Yang untuk perbaikan saya. Kalau tadi di awal mungkin ice breaking sudah ada atau belum ya Bu ya? Atau saya yang enggak memperhatikan ya? Enggak ada Pak memang. Biasanya kami cuma salam tepuk semangat saja di depan. Oke, itu aja sih untuk ice breaking. Kemudian sama tadi sih kayak saya juga dikomentari bab ini sih Bu tentang tes awal. Kita sama belum siap kan? Tadi kelihatannya punyanya Bu Siti juga belum ada ya? Iya, cuma persepsi aja sih. Sama Bu, enggak apa-apa Bu. Saya juga. Iya. Kemudian mungkin catatan saya ketiga itu apresiasi ke yang peserta anak didik yang maju ya Bu ya. Tadi katanya
belum diberi apresiasi apa gitu untuk anak-anak yang maju yang presentasi tadi. Atau saya sih yang enggak melihat ya tadi ya. Mungkin itu saja sih Bu, dari saya. 3 hal itu aja. Terima kasih Bu Siti. Ya, siap. Lanjut langsung saya ya Bu ya. Ya Bu. Oke, silakan langsung Bu Uni ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Siti Rosida. Saya rasa keseluruhannya udah bagus ya Bu. Apalagi tadi sempat ngasih apresiasi coklat. Itu luar biasa menurut saya. Saya aja belum pernah mengaplikasikannya di kelas gitu, tapi luar biasa. Cuman ada beberapa sedikit catatan di saya nih ya Bu ya, hanya sebagai masukan aja untuk saya juga nanti ke depannya. Untuk di kegiatan pendahuluan tadi saya belum melihat itu Bu arahan untuk menyiapkan kondisi belajar seperti cek kerapian, kebersihan kayak gitu. Atau saya nggak tahu apakah saya yang terlewat atau kayak gimana. Terus sama halnya dengan Pak Dery tadi mengenai ice breaking sama tes kemampuan awal yang tadi Bu Diana sampaikan. Nah, untuk kegiatan ya belum nampak proses membimbing kelompoknya kumpulkan dari segi hasil gitu. Saya belum melihat di situ. Bu, kalau untuk di ya Bu, coba Bu diulang tadi yang untuk kedengaran putus-putus Bu. Saya kira tempat inti ya Bu ya. Oke. Suara Bu Uni yang putus-putus. Ya. Oke, sekarang udah kedengaran Ibu? Oh, sudah Bu. Bisa lanjut. Oke, untuk kegiatan inti tadi yang saya belum lihat tuh proses membimbing kelompoknya Bu, sama kesimpulan dari hasil dari kelompoknya. Kalau kesimpulan di bagian penutup sih udah ada ya tadi Ibu ya untuk kesimpulan materi, cuman untuk hasil dari kelompoknya belum ada. Untuk penutupnya Bu, mungkin nanti ada arahan yang seperti tadi masukan dari Bu Diana ketika anak-anak mengerjakan tes diminta untuk duduknya sudah tidak berkelompok lagi. Dan untuk penyampaian materi selanjutnya belum ada ya Bu ya? Belum Bu. Nah ya, untuk materi selanjutnya belum ada disampaikan juga. Terus refleksi secara langsung juga tadi yang disampaikan Bu Diana. Selain tadi kita memberikan angket penilaian diri. Itu aja sih Bu poin-poin yang tadi saya sempat catat. Mungkin nanti tambahnya dari Bu Diana. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Uni. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu Dery dan Bu Uni terutama sudah memberikan masukan dan saran. Beberapa poinnya sudah disebutkan oleh Pak Dery dan Bu Uni, jadi saya hanya menambahkan sedikit ya di sini di catatan saya. Untuk tujuan pembelajaran tadi ada disampaikan ya Bu Siti atau saya yang kelewat? Ada Bu. Ada ya? Ada ditampilkan. Oke, baik. Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran bisa Bapak Ibu yang bacakan atau bisa juga meminta anak yang untuk membacakan nanti. Kemudian sajian masalah. Nah, ini orientasi masalah sepertinya sudah masuk pada kegiatan inti ya, Bu Siti ya. Tadi kan saya lihat yang ditampilkan di PPT itu adalah gambar dari LKPD ya, yang Ibu tampilkan ya. Nah, sebaiknya menurut saya untuk orientasi pada masalah, Ibu cukup menyajikan masalah apa yang akan Ibu Siti sajikan dalam LKPD. Jadi tidak usah layoutnya tuh full LKPD-nya gitu. Cukup Ibu tampilkan masalah 1 apa, di slide 2-nya nanti masalah 2 atau ada masalah 3 gitu. Nah, dari situ nanti Ibu mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk mengetahui apakah mereka sudah memahami masalah tersebut gitu. Atau meminta mereka untuk bertanya terkait dengan masalah tersebut. Itu ya Ibu ya. Jadi tampilannya tidak usah layout LKPD secara keseluruhan Ibu yang menampilkan atau terlalu banyak menjelaskan apa yang harus dilakukan. Tidak. Jadi Ibu hanya menyajikan masalahnya ini, nanti minta mereka untuk mengajukan pertanyaan kalau ada yang belum memahami. Kemudian untuk cakupan kegiatan pembelajarannya boleh tadi Ibu sampaikan, nanti kita akan berdiskusi melalui LKPD ini, nanti kalian akan membagi tugas. Nah, itu yang Ibu harus jelaskan. Jadi pada fase di kegiatan pendahuluan sebenarnya pada penjelasan cakupan kegiatan apa yang akan dilakukan. Kalau di orientasi masalah itu Ibu hanya menampilkan masalah-masalah yang akan dibahas mereka pada LKPD. Itu ya Ibu ya? Iya, Bu. Oke, saya rasa itu karena tadi catatan yang lainnya sudah disampaikan oleh Pak Dery dan Bu Uni, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Dan sudah luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya.
Kayaknya sudah sampai di akhir ya ini ya. Udah 4 orang kan? Udah, Bu. Oke, udah ya. Bu Siti udah lega ya, Bu Siti Rosidah ya. Udah, Bu. Iya, nanti tinggal diperbaiki lagi Ibu ya. Kemudian tadi lupa saya di PPT-nya itu tadi memang mungkin karena belum full tampilannya, jadi masih sama kayak tadi siapa yang menampilkan kesimpulan terus udah ada tulisannya gitu maksudnya. Nanti kalau udah langsung disiswakan mungkin enggak kayak gitu ya. Jadi maksudnya tampilannya munculnya pas diklik gitu kan baru muncul kan. Tidak langsung apa luas lingkaran, tapi nanya terus di PPT-nya sudah tertulis gitu enggak kan? Enggak. Oh iya. Jadi ditampilkannya setelah saya menanyakan itu, Bu, sebenarnya. Oke, baik-baik ya. Jadi mungkin karena tadi tampilannya bukan ini ya untuk presentasi ya. Baik Bapak Ibu, sudah gimana kita?